Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menyampaikan terkait kabar gembira hari ini untuk 193.954 guru yang lolos passing grade. Yang mana di sini sebenarnya ya, catat saja ada 3 jalur resmi untuk mengisi kuota formasi P3K untuk 193.954 guru lolos PG. 3 jalur resmi ini sudah pernah dijelaskan oleh Panselnas Bapak Ibu ya, juga sudah pernah dijelaskan oleh Bu Nunuk terkait pengisian kuota formasi P3K untuk guru yang sudah lolos passing grade. Oke, sebelum kita memulai atau sebelum kita lanjut video ini, silakan tekan bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa ada sebenarnya 3 jenis mekanisme untuk seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, jadi mekanisme ini diperuntukkan untuk guru yang lolos passing grade, guru yang tidak lolos passing grade, dan pelamar umum. Nah, berdasarkan formasi yang tersedia di daerah ya, jadi tentunya ketiga mekanisme ini bisa terlaksana apabila ketersediaan formasi itu memadai di suatu wilayah seperti itu ya. Di sini dituliskan jika masih tersedia formasi. Ini yang menjadi momen ya yang menyebabkan adanya 3 jalur resmi ini seperti itu. Yang pertama, mekanisme pertama adalah penempatan Bapak Ibu ya, penempatan untuk guru yang sudah lolos passing grade. Tentunya ya, jadi penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 itu nantinya di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk guru yang lolos passing grade itu akan ditempatkan di sekolah induknya atau di satuan pendidikan yang lain atau di sekolah lain yang memang membutuhkan atau masih sangat kekurangan guru seperti itu. Kemudian nantinya untuk seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi Bapak Ibu itu akan melibatkan guru THK 2 dan guru honorer negeri yang pengabdiannya 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik dan tidak lulus passing grade di tahun 2021. Jadi ini untuk THK 2 ya dan guru honorer negeri nantinya juga sudah tidak dites secara akademik ya, karena nantinya akan melalui proses verifikasi. Sedangkan seleksi tes ketiga ini melibatkan pelamar umum tentunya Bapak Ibu ya, guru honorer negeri pengabdian 3 tahun ke bawah yang terdata di Dapodik, lulusan PPG yang masuk dalam database Kemendikbud, dan guru honorer swasta yang juga terdaftar pada data pokok pendidikan seperti itu. Kemudian di sini kita coba lanjut lagi informasinya. Nah, terkait dengan mekanisme untuk penempatan guru yang lolos passing grade, ada dasar yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Yang pertama, bahwasanya nantinya itu individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, ya di sekolah induk maksudnya ini ya. Dan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan, berarti sekolah lain. Nah, kemudian untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi yang pertama mengisi penempatan untuk pelamar prioritas pertama itu berurutan Bapak Ibu ya. Yang pertama THK 2, kemudian guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan honorer swasta seperti itu. Kemudian pada masing-masing kategori nantinya itu dilakukan urutan berdasarkan nilai. Misalkan dalam satu sekolah ada 2 kategori yang sama, misal THK 2 dan cuma di sekolah tersebut membutuhkan 1 kuota. Nantinya untuk menentukan siapa pengisi formasi, nantinya itu akan diurutkan berdasarkan nilai karena kategorinya sama. Nah, seperti itu ya, berdasarkan nilai teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara dan pertimbangan usia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada informasi hasil audiensi bahwasanya untuk data kebutuhan guru di seluruh Indonesia itu diambil berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu ya. Itu diambil di data Dapodik. Jadi perbaiki data Dapodiknya mulai dari sekarang seperti itu ya. Kemudian nantinya itu rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi, kemudian tidak ada kebijakan penghapusan honorer melainkan pengalihan status honorer. Wow, luar biasa. Pelamar
Pelamar dapat memilih formasi yang tersedia pelamar prioritas. Sistem penguncian formasi, yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Dalam sistem pemilihan formasi pelamar prioritas 1 atau guru yang lolos passing grade akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih antara yes or no. Guru lolos passing grade harus melakukan pendaftaran di SSCASN tanpa adanya seleksi. Jadi Bapak Ibu yang sudah lolos PG tetap harus mendaftar di SSCASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini masih informasi tambahan ya. Nah, di sini dikatakan belum ada mekanisme teknis dari Kemendikbud dan Kemenpan RB yang diintegrasikan dalam sistem SSCASN. Nantinya Bapak Ibu, formasi didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah, diajukan oleh BKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi seperti itu alurnya. Jadi formasi yang pertama kebutuhan sekolah dulu, baru masuk di BKD, diajukan ke BKN, kemudian nanti terakhir itu ditetapkan oleh Kemenpan RB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, di sini ada regulasi seleksi ASN ya, regulasi. Nah, di sini kewenangan manajemen ASN diberikan hanya terbatas untuk mengkoordinasikan sistem seleksi. Bagi guru lolos passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah, cukup melampirkan surat pernyataan. Ada kebijakan bahwa ASN P3K tidak bisa dimutasi. Waspada terhadap oknum calo yang mengatasnamakan BKN. Ini regulasi tambahan ya, seleksi ASN. Oke. Nah, sekarang kita coba to the point ke informasi inti Bapak Ibu ya. Nah, informasi inti yang pertama, jalur yang pertama. Nah, di sini kita berbicara jalur ya, bukan jalur kereta api Bapak Ibu ya, tapi jalur mengisi formasi. Jalur yang pertama seperti ini kondisinya. Misalkan di sekolah A ya, ada 2 formasi dan 2 guru induk, tetapi 2 guru induknya ini tidak lolos PG. Berarti 2 guru induk ini tidak bisa mengisi kuota formasi di sekolahnya sendiri. Nah, kemudian di sekolah B dan sekolah C masing-masing memiliki 1 guru lolos passing grade. Dan kebetulan guru yang ada di sekolah B itu masih kekurangan guru. Nah, kemudian ketika guru lolos PG di sekolah B dan sekolah C itu ke sekolah A mendaftar, itu tentunya pelanggaran karena otomatis nanti akan menggeser guru induk tersebut. Nah, solusinya adalah ada perubahan formasi. Di sini ada kotak ya. Ada perubahan formasi. Ada perubahan formasi yang mana formasi itulah yang akan mengikuti guru honorer yang sudah lolos passing grade, seperti itu ya. Jadi karena kebetulan di sekolah A itu tidak ada kuota formasi, tidak ada guru induk yang lolos passing grade, maka kuota formasi yang pertama itu akan mengikuti guru induk yang ada di sekolah B. Berarti dipindahkan Bapak Ibu ya, dipindahkan ke sekolah B. Nah, jadi nantinya guru induk yang lolos PG di sekolah B itu akan melamar di sekolahnya sendiri berdasarkan proses pemindahan formasi dari sekolah A. Seperti itu logikanya. Ini pernah dijelaskan Ibu Nunuk Bapak Ibu ya, dan ini masuk resmi sebenarnya ya. Ini resmi dalam kategori penempatan. Beginilah alurnya nanti yang pertama. Inilah jalur yang pertama. Begitu juga dengan sekolah C. Nah, nantinya formasi kedua itu akan dipindahkan ke sekolah C Bapak Ibu ya. Dan guru PG yang ada di sekolah C itu bisa melamar di sekolah C. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini masuk jalur yang pertama. Oke. Sekarang kita pindah ke jalur yang kedua. Sebenarnya ini merangkum dari beberapa video sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, jalur yang kedua seperti ini Bapak Ibu ya. Jalur yang kedua seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini jalur yang kedua ya. Oke, misalkan seperti ini ada 3 sekolah ya. Sekolah A, kemudian sekolah B, dan sekolah C. Sekolah A ini ada 2 guru yang lolos passing grade ya. Ada 2 guru yang lolos passing grade. Kemudian di sekolah B dan sekolah C, guru passing grade-nya itu sudah mengisi slot formasi. Tetapi ternyata di sekolah B itu masih kekurangan guru, masih ada sebenarnya 2 kuota di sini. Nah, ini satu yang memang kosong, satunya sudah diisi, dan satunya yang warna kuning ini guru induknya tidak lolos. Berarti memang masih ada Bapak Ibu ya 2 ya. Kalau kita perhatikan masih ada 2. Nah, kebetulan di sekolah A itu ada 2 guru PG Bapak Ibu ya. Ada 2 guru PG yang tidak memiliki kuota formasi. Seperti itu ya.
Nah, apakah nanti formasi yang ada di sekolah B dengan sekolah C itu sama dengan di jalur pertama tadi bahwasanya dipindahkan? Tidak Bapak Ibu ya, tidak. Kenapa admin katakan tidak? Padahal di sekolah A itu kan ada guru PG yang tidak ada formasinya, padahal sama dengan yang di jalur pertama tadi. Ada bedanya Bapak Ibu ya. Bedanya, kalau yang pertama tadi itu memang tidak ada formasi di sekolah A dengan B dengan C, tetap di sekolah B dengan C, tetapi di sekolah B dengan C itu kurang guru. Tetapi kalau jalur yang kedua ini posisinya sekolah A ini Bapak Ibu ya, sekolah A ini sudah full, tidak membutuhkan kuota alias tidak dibuka formasi di sekolah A, sehingga tidak bisa menarik formasi dari sekolah lain. Seperti itu ya, tidak bisa menarik sekolah lain karena memang kemungkinan besar di sekolah A ini gurunya ini sudah full ya, sudah full sih sebenarnya. Sudah ada guru ASN-nya di dalam yang mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sebenarnya. Jadi kemungkinan kedua guru PG ini tidak pegang kelas Bapak Ibu ya, kalau dia guru SD. Nah, sedangkan di sekolah B ini memang sangat kekurangan guru. Bayangkan ya, ini masih ada 2 kosong slotnya di sini. Oke, jadi nantinya kalau posisi yang seperti itu, nantinya kedua guru ini itu bisa diarahkan mengisi formasi di sekolah B dengan sekolah C. Ini sah-sah saja Bapak Ibu ya. Ini sah-sah saja karena tidak ada geser-menggeser, karena memenuhi kuota di B dengan C. Dan kalau di sekolah dipaksakan di sekolah A itu susah karena harus menunggu sampai pensiun dulu. Karena memang tidak dibuka kuota di situ Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini jalur resmi yang kedua. Ini skema seperti ini nanti pasti digunakan Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah dijelaskan juga oleh Pansel. Kemudian kita lanjut ke jalur yang ketiga. Nah, ini jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga posisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Posisinya seperti ini. Ini ada cloud di tengah. Ya, sebenarnya ini rangkuman dari video beberapa hari yang lalu ya. Ini supaya lebih paham kita rangkum pada video kali ini. Di sini kan sekolah B dengan C itu kan sebenarnya ada kuota formasi dibutuhkan di situ ya, ada kuota formasi dibutuhkan di situ. Tetapi ternyata kuotanya lebih sedikit daripada jumlah yang lolos PG. Nah, sedangkan di sini ada 2 guru lolos PG di sekolah B. Otomatis anggaplah di sini kategorinya sama ya, misalkan guru THK 2. Jadi diurut berdasarkan nilai. Nilai terbaik atau passing grade terbaik di antara keduanya inilah nantinya yang akan mengisi formasi di sekolah B. Anggaplah ini yang pertama mengisi slot formasi di sini. Sedangkan yang satunya ini karena kalah bersaing dari temannya di sekolah sendiri, maka dimasukkan dulu di cloud. Ya, berarti sudah ada 1 THK 2 di cloud. Kemudian sama dengan keadaan di sekolah C. Kalah bersaing ya, ada guru honor negeri. Kalah bersaing dengan THK 2, berarti THK 2 dia mengisi formasi. Satunya ini juga masuk di cloud. Nah, ketika sudah masuk di cloud seperti ini ya, ketika sudah masuk di cloud seperti ini, nantinya Panselnas, nantinya Pemda ya, Pemda itu tentunya diawasi oleh Panselnas untuk mencarikan sekolah-sekolah di wilayah domisili wilayah yang berdekatan itu yang masih sangat kekurangan guru. Kenapa? Pemda lah yang memegang, dalam hal ini PPK ya, Panitia Pembina Kepegawaian ya, itu yang memegang peranan ya. Sebagaimana di pasal berapa itu ya? Pasal 33 kalau tidak salah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nantinya PPK inilah nantinya yang akan mengarahkan di cloud untuk mencarikan formasi yang masih sangat sekolah yang masih sangat kurang. Jadi sementara ditampung dulu di cloud Bapak Ibu ya. Nah, di cloud ini akan di ranking lagi sih sebenarnya, di ranking. Tetapi kalau memang kuota masih banyak itu tidak di ranking, langsung saja disebar ke beberapa sekolah. Nah, di sini ya, sebenarnya di sini masih diurut ya sebenarnya. Nah, anggaplah di sekolah D dengan E itu masih ada kekurangan guru Bapak Ibu ya. Nantinya di sini berdasarkan panduan dari PPK itu akan diarahkan ke sini, ke sekolah yang masih kekurangan guru. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di cloud itu disimpan sementara Bapak Ibu, sementara aja gitu loh. Nanti kalau PPK sudah bekerja, oh ini sekolah yang masih sangat kekurangan guru, oh ini sekolah yang masih sangat kekurangan guru, oh ini si A ini cocok, si B ini cocok. Nah, nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di situ. Itu tentunya Bapak Ibu berdasarkan pertimbangan dari Kemendikbud ya, Panselnas. Nah, seperti ini ya posisinya, ini kan masuk cloud semua.
ya. Nantinya itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih sangat kekurangan guru seperti itu. Nah, inilah 3 jalur sebenarnya Bapak Ibu ya, yang akan menentukan penempatan Bapak Ibu sekalian nantinya di seleksi P3K 2022. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.